Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa tahun yang lalu ketika di Jakarta ada banjir, orang-orang PSI langsung bersuara lantang mengkritik keras Bapak Anies Rashid Baswedan. Tetapi kenapa ketika Jakarta dipimpin oleh PJ Heru Budi Hartono, beberapa waktu yang lalu ada banjir besar yang melanda di kota Jakarta. Tetapi orang-orang PSI ini tidak segaring dulu lagi. Kali ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman-kecaman keras dari netizen kepada Partai Solidaritas Indonesia ini. Kenapa orang-orang PSI tidak sekonsisten seperti Anies Rashid Baswedan saat masih menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak kecaman-kecaman dari netizen kepada Partai Solidaritas Indonesia ini. Selamat menyaksikan. Jadi benar apa kata Mas Gibran, cara menaklukkan anjing ya dengan memberikannya tulang. Jakarta sekarang banjir tuh, anjing-anjingnya nggak ada yang menggonggong. Coba kalau di era Pak Anies, pada menggonggong anjingnya. Sekarang kayaknya udah kebagian tulang. Pesan saya buat anjing-anjing, mau sampai kapan kalian seperti anjing? Dulu, ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, ada segerombolan anjing yang selalu menggonggong-gonggong atas apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Sekarang anjing tersebut udah diberikan makan sama sang penguasa, sehingga anjing tersebut terbungkam dan terdiam 1000 bahasa. Contohnya apa? Jakarta sedang kebanjiran. Akibatnya apa? Akibat sumur resapan yang dibuat oleh Pak Anies sekarang tidak lagi dipergunakan hingga akhirnya dibongkar. Apa yang terjadi? Jakarta kebanjiran. Lalu anjing-anjing tersebut kemana? Kok tidak lagi mengkritik? Yalah, mereka udah dikasih makan, mereka udah dikasih daging oleh sang penguasa, hingga akhirnya mereka terdiam dan tidak lagi mau mengkritik soal Jakarta. Apakah itu yang disebut, yang selama ini mereka gaungkan, yang selama ini mereka katakan mereka adalah perwakilan dari anak muda Indonesia? Kalian nilai sendiri saja. Salam akal sehat, semoga kalian tetap waras. Akhir-akhir ini banyak yang lagi naik. Harga beras naik, harga cabai naik, pangkat Prabowo naik, suara PSI juga ikut-ikutan naik. Partai Suara Tidak Sah Indonesia. Setidaknya itu disematkan oleh publik menyikapi fenomena melonjaknya suara PSI di Pileg 2024. Kita tahu bahwa syarat partai untuk duduk di kursi DPR RI adalah menyentuh angka minimal 4% dalam parliamentary threshold. Dan PSI di awal-awal diumumkan quick count hanya menyentuh angka 2,6%-an. Artinya nggak bisa duduk di Senayan. Ya, partai yang diketuai oleh anaknya Jokowi ini dicurigai publik melakukan kecurangan besar dalam operasi ilegal menaikkan suara di Pileg 2024. Gimana enggak? Publik menemukan berbagai kejanggalan dalam naiknya suara PSI. Misalnya ditemukan hanya dalam hitungan 2 jam suara PSI itu naik 19.000 suara dan itu cuma di 110 TPS. 24 jam kemudian, suara PSI yang tadinya di bawah 3% melonjak menjadi 3,13%. Gila. Ternyata selain bom atom sama ban dalam, ada lagi yang bisa meledak, yaitu suara PSI. Publik juga menemukan berbagai modus kecurangan di berbagai TPS daerah. Misalnya di TPS Cilegon, suara yang tidak sah di sana ternyata dikonvert menjadi suara PSI di dalam websitenya KPU. Terus di Gunung Kidul, suara TPS di sana PSI cuma 5. Tapi di input di website KPU ada 31. Dan ditemukan juga di ratusan TPS lainnya tentang modus kecurangan ini. Termasuk modus kecurangan naiknya suara PSI dianggap hasil mencuri suara-suara partai yang lain.
Aduh, kayaknya swiper jangan mencuri sekarang perlu kita ganti jadi PSI jangan mencuri. Sayangnya, fakta-fakta kecurangan ini malah ditanggapi KPU dengan sok polos. Salah satu komisioner KPU bilang mereka nggak paham apa-apa tentang lonjakan naiknya suara PSI. PSI sendiri menanggapi kecurigaan publik dengan tidak bijaksana dengan mengatakan akan melaporkan pihak-pihak yang menuduh PSI melakukan kecurangan. Curang, PSI curang, PSI curang, PSI curang. Belum juga berkuasa kok sudah berlaga represif sih. Cawapres 02 Gibran yang juga merupakan kakaknya Kaesang mengatakan baru-baru ini di publik, tolong kawal adik saya dalam Pileg 2024. Jokowi, Gibran, Kaesang, Anwar Usman, Bobi, siap dah emang kalian yang paling punya negara ini. Dan makin herannya ada salah satu politisi PSI yang merespon dengan bilang bahwa ketuduhan publik ini adalah bentuk ketakutan orang-orang PSI masuk Senayan dan mengganggu kenyamanan di Senayan. Bos, kita itu bukan takut, kita itu jijik sama partai yang ngakunya muda tapi kelakuannya kolonial. Partai yang ngakunya anti dinasti tapi sekarang mendukung keluarga dinasti. Partai yang dulu ngasih piagam kebohongan ke Prabowo sekarang malah loyal dan menjilat Prabowo Subianto. Mending itu PSI urus dulu aja Heru Budi. Giliran gubernurnya teman baik Jokowi didiemin. Kemarin-kemarin di Jakarta sih paling berisik tuh. Apa perbedaan Pak Anies dan Pak Budi dalam mengatasi banjir? Kalau Anies bikin sumur resapan untuk menyerap air ke dalam bumi, kalau Budi nutup sumur resapan menyerap air ke dalam rumah. Sorry ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini baru season pertama di mana kita mendengarkan kecaman-kecaman keras yang diungkapkan oleh netizen terkait dengan banjir yang terjadi di Jakarta beberapa waktu kemarin. Terus terang, saya ikuti betul dulu orang-orang PSI yang salah satunya Giring Ganesa bersuara lantang melawan Bapak Anies Rashid Baswedan, berkomentar banyak kepada Bapak Anies Rashid Baswedan kala di DKI Jakarta sedang dilanda banjir. Tetapi apa yang terjadi belakangan ini? PSI diam melempem, no comment, tidak memberikan statement apapun terkait dengan banjir yang ada di Jakarta. Kecaman-kecaman keras yang diungkapkan oleh netizen tadi membuktikan kepada kita semua rakyat Indonesia dan kepada pemirsa sekalian bahwa politik itu hanya soal kepentingan. Apa yang dikatakan oleh netizen tadi bahwa segala-galaknya anjing, kalau sudah dikasih tulang, kalau sudah dikasih daging, pasti akan diam melempem. Di manakah gonggongan-gonggongan mereka yang terkenal kritis? Di manakah suara-suara PSI yang dikenal habis-habisan mengkritik kala DKI Jakarta dipimpin oleh Bapak Anies Rashid Baswedan? Lantas kenapa ketika Jakarta hari ini dipimpin oleh PJ Heru Budi Hartono yang merupakan orang pilihan dari Presiden Joko Widodo malah dia melempem? Disinilah ada tanda tanya besar buat kita bahwa kekuasaan, jabatan akan melumpuhkan segalanya. Yang salah satunya adalah ditunjukkan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa ketika kita mau menjadi pendukung dari salah satu partai tertentu, jangan terlalu ambisius, jangan terlalu fanatik, karena pada dasarnya bahwa kita yang adalah rakyat pasti akan selalu dikorbankan oleh permainan-permainan busuk dari elit-elit partai yang haus akan jabatan, yang haus akan kekuasaan. Mari kita gunakan logika akal sehat kita dan tetaplah kita harus berpikir waras. Mari kita lanjutkan lagi. Nikita Mirjani itu mana DP mulut yang selalu menjatuhkan Anies sebagai Iyalah Mbak Marijan itu cicing wae sekarang. Kan udah DP, rumah di IKN. Jadi cicing wae mau pindah juga di sana kali.
Lagi mereka itu aneh sekali ya, katanya air itu disedot dibuang ke laut. Itu kan orang on banget gitu ya. Air harus disedot, dibuang ke kali, dibuang ke laut. Ya gimana ya? Air banjir dibuang ke laut, ya airnya balik lagi. Mereka tuh nggak paham itu sumur resapan. Karena di Eropa, di Itali, dari zaman Romawi, dari zaman Caesar 3000 tahun yang lalu, itu sebenarnya sudah ada sumur resapan itu. Makanya kenapa kota-kota di Eropa nggak banjir? Karena mereka air itu ditampung di bawah tanah. Habis itu memang ilmu fisika itu air harus turun, bukan air dipindahin. Sama aja sekarang rumah lo banjir, di luar ada kali, terus rumah lo air dikeluarin. Ya sama aja, air masuk lagi, gimana sih? Makanya mereka itu memang kurang gizi ya, memang IQ 70. Makanya mereka itu sekarang cicing wise semuanya, diem-diem semuanya. Atau mungkin sengaja kali ya, biar harga tanah di Jakarta itu turun. Supaya nggak ada harga lain, udah habis harganya, nggak ada nilai. Habis itu pindah semua rame-rame ke IKN. Dan harga IKN itu jadi mahal, gara-gara di sini bikin tenggelam sengaja kali. Saya rasa itulah. Karena tidak ada alasan sekarang. Karena itu logika. Sumur resapan itu benar. Dan sungai-sungai itu yang dibuat Pak Anies itu yang berbatuan, yang apa namanya sungai kering itu kan, yang dibikin kayak taman-taman itu benar. Karena di Eropa banyak seperti itu. Kalau di sini enggak, kalau ada lahan sedikit langsung pecel lele. Langsung di situ ada topeng nyemot. Langsung di situ buka warung. Mereka nggak ngerti gitu. Karena memang pikirannya sebatas makanan, makan siang itu doang. Jadi udahlah. Menurut saya nggak ada harapan lah. Biar aja Jakarta tenggelam. Kalau saya sudah aman sih, tinggal di Bogor. Udah dari dulu saya tahu bakal amburadul. Sorry ya. Jadi ya sudah, nasib. Gue mau ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk PJ Gubernur DKI Jakarta yang terhormat Bapak Heru Budi. Terima kasih Pak telah mengembalikan sesuatu yang hilang selama ini. Telah mengobati kerinduan kami kepada banjir Pak. Banjir itu buat kami Pak penting sekali Pak. Karena kami bisa izin tidak masuk kerja. Kami bisa terjebak di jalan dan kami juga bisa berbagi terhadap sesama. Sesuatu yang hilang di era 5 tahun terakhir ini Pak. Dan Bapak berhasil mengembalikan kerinduan kami kepada banjir dan macet yang semakin luar biasa. Semoga ini adalah prestasi yang bisa dapat dibanggakan karena Bapak mengembalikan sesuatu yang telah hilang di 5 tahun terakhir ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Heru, tetap semangat, semoga sukses dan jangan lupa Pak, pasang foto Bapak di sepanjang jalan DKI Jakarta. Lagi rame soal banjir di Jakarta, gengs. Pada kemana kalian para buzzer yang selalu mengejek-ejek sumur resapan yang dibuat oleh Pak Anies? Kenapa saat ini kalian diam? Sekarang sumur resapannya sudah ditutup oleh PJ Gubernur. Malah sekarang airnya malah nginep. Kocak Anda. Dan sekarang buzzer makan siang gratis, bingung kan kalian? Mau bikin caption apa buat ngejelek-jelekin Pak Anies? Gue cuman pengen lihat aja sih para buzzer makan siang gratis ini pada berani nggak ngejelek-jelekin PJ Gubernur Heru. Ya ternyata Heru telah mengembalikan ciri khas Jakarta ya gengs, seperti awal. Ya pertahankan saja sih supaya PJ Gubernur Heru bisa buatkan KTP air biar tetap berada di Jakarta di saat Jakarta banjir lagi. Tapi di mana suara kader-kader partai PSI? Tumben sepi ya. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pastinya bertanya, kemana suara orang-orang PSI yang dari dulu terkenal dengan gonggongannya mengkritik Bapak Anies Rashid Baswedan. Kali ini yang diserang oleh netizen adalah Partai Solidaritas Indonesia dan Bapak PJ Heru Budi Hartono yang dipilih oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk memimpin Kota DKI Jakarta. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari komentar-komentar netizen tadi, kita sebenarnya diberitahu agar kita lebih melek, lebih sadar dalam berpolitik. Sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa, jangan mudah kita dikibulin dengan janji-janji palsu dari sekelompok orang yang punya kepentingan untuk dirinya sendiri dan kelompoknya.
Kita rakyat Indonesia sebenarnya dari cuplikan-cuplikan video tadi mau diajarkan agar kita lebih mawas diri. Kita lebih berhati-hati dalam memberikan suara kita, dalam memberikan kepercayaan kita kepada orang-orang yang haus akan kekuasaan. Saudara, tentu ini sangat menarik. Menarik karena fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini semakin memanas. Kita semestinya sadar bahwa politik itu sangat dinamis dan kita pun harus berpikir lebih cerdas. Gunakan logika akal sehat kita agar di pesta demokrasi yang akan datang kita jangan mudah terbuai dengan janji-janji politik yang akan menghasut diri kita. Mari kita lanjutkan lagi. Jakarta banjir. Biasanya PS itu berisik banget, mengkritik terus kebanjiran-kebanjiran yang ada di zaman Pak Anies. Padahal waktu itu zaman Pak Anies mah banjirnya dikit doang. Tadi sampai ke dalam tol. Kacau. Mana PSI? Kok diem aja? Biasanya rame, biasanya kritik. Kayak hujan kritik. Tik. Mana PSI? Gue jelasin lagi ya. PSI mana PSI? Ada satu karya Anies Baswedan di Jakarta yang menurut aku bisa mengatasi permasalahan banjir di Bekasi, yaitu sumur resapan. Lucunya sumur resapan ini tuh banyak difitnah orang. Banyak orang yang bilang kalau sumur resapan ini itu nggak berfungsi dengan baik, sumur resapan ini adalah gagal. Padahal faktanya enggak. Sumur resapan itu terbukti berhasil mengurangi titik-titik banjir di Jakarta dan terbukti berhasil untuk mempercepat surutnya banjir. Nah, orang-orang yang bilang kalau sumur resapan ini gagal, dia hanya melihat dari beberapa sumur resapan itu yang rusak. Jadi dari 30.000 sumur resapan yang dibangun oleh Pak Anies di Jakarta, ya ada sekitar 50-an yang rusak. Jadi nggak fair kalau kita menilai sesuatu gagal padahal secara overall itu berhasil gitu. Bayangin coba, dari 30.000 yang dibuat cuma 50 yang rusak, dan itu yang di blow up oleh media dan dicap gagal. Sangat tidak fair kan? Nah, kenapa menurut aku sumur resapan ini bagus banget menjadi solusi banjir di Bekasi? Karena kalau kita lihat Bekasi dan Jakarta itu mirip-mirip. Jadi kalau di Jakarta itu permasalahan banjir itu banyaknya adalah air yang menggenang. Nah, air yang menggenang ini salah satu solusinya yang terbaik adalah membantu tanah supaya bisa menyerap lebih maksimal, yaitu dengan menggunakan sumur resapan. Kota Bekasi itu mirip-mirip dengan Jakarta, jadi banyak cekungan di situ. Yang artinya kalau banyak cekungan, itu banyak air yang menggenang. Jadi sumur resapan bisa sangat tepat. Dan satu lagi, Bekasi itu kan kalau musim kemarau itu biasanya banyak yang kekeringan. Nah, dengan adanya sumur resapan ini, air itu nggak kita buang. Jadi saat musim kemarau nanti, kita warga Bekasi itu nggak kesulitan air. Oh iya, satu lagi nih teman-teman, aku kan pengen banget nih bisa live di TikTok supaya bisa langsung kita tuh ngobrol gitu, berinteraksi langsung. Jadi aku bisa jawab langsung pertanyaan dari teman-teman dan aku bisa tahu aspirasi teman-teman itu apa. Nah, untuk itu salah satu syaratnya ternyata di TikTok itu followernya harus 1.000. Jadi buat teman-teman yang belum follow aku, tolong ya di follow ya. Paling itu aja, makasih ya. Mulai hari ini aku percaya ternyata memang Anies nggak bisa kerja, cuman bisa omong-omong doang. Nah, kita lihat buktinya. Anies selama menjabat sebagai gubernur Jakarta, apa aja sih yang bisa dilakukan sama dia? Ya, paling cuman bisa bangun taman kota, lalu dia bisa bangun trotoar, lalu hanya bisa membangun Jakarta International Stadium. Berbeda sekali dengan PJ gubernur yang baru ini. Bayangkan, baru tahun ini beliau bisa merealisasikan untuk membangun kolam renang terbesar di Indonesia. Dan itu adalah salah satu prestasi yang luar biasa oleh PJ Gubernur Heru. Dan luar biasanya lagi, yang saya salut dari PJ Gubernur Heru, semua yang dilakukannya itu dia tidak ingin terlihat hebat, maka dilimpahkan semua karyanya itu dengan tagline gara-gara Anies. Dan itu semua luar biasa sekali.
prestasi yang didapatkan oleh PJ Heru, ia tidak ingin terlihat hebat, ia tetap low profile, rendah hati, maka semuanya ditujukan kepada Anies. Lihat Pak Anies, kalau buat sesuatu itu jangan diakui sendiri aja, kasih tahu sama orang bahwa ini karyanya si A, karya si B, supaya bisa ngebantu naikin elektabilitasnya Bapak Bogono. Heru. Jakarta debat politik dengan kata-kata, Papua debat tembakan dengan senjata. Ternyata benar kata-kata adalah senjata, sinkron dengan apa yang kita rasa. Siapa yang salah, siapa yang benar, pro dan kontra mulai bertengkar. Tak lama setelah lonceng bergema, debat politik menentukan banyak tema. Debat tembakan memutuskan banyak orang yang harus berkemah. Buka biji mata, pasang kuping telinga. Jangan pura-pura buta, jangan pura-pura tuli. Hormat. Semoga paham. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Dari awal hingga akhir, kita menyimak tentang kecaman-kecaman dari netizen kepada Bapak Heru Budi Hartono yang adalah PJ Gubernur DKI Jakarta, dan juga Partai Solidaritas Indonesia yang dulunya terkenal dengan gonggongannya untuk mengkritik Bapak Anies Rashid Baswedan saat Bapak Anies Rashid Baswedan masih menjadi sebagai gubernur di DKI Jakarta. Dari pengalaman ini, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia semestinya cerdas, khususnya saudara dan saudari saya yang ada di kota DKI Jakarta. Jangan pernah terbuai dengan janji-janji manis yang dilontarkan oleh para politisi yang sedang menunjukkan kemunafikannya demi jabatan dan kekuasaan. Mari saya mengajak kepada saudara dan saudari saya untuk tetap kritis, untuk tetap berbicara hal-hal yang benar. Jangan pernah menjadi manusia munafik, karena yang namanya munafik, yang namanya bangke, aroma busuknya itu di suatu waktu pasti akan tercium juga. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa menginspirasi kita, bisa mengajarkan kita agar ke depan kita lebih waspada dan lebih berhati-hati demi menjaga, demi merawat bumi Nusantara ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.